Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada di malam ganjil. Malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat ini untuk senantiasa berjaga-jaga, menghidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak ibadah, min salatin wa dzikrin wa tilawatin wa du'ain wa ghairu dzalik, baik dengan tilawah Al-Qur'an, zikir, memperbanyak doa, selawat, memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak membaca doa ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha bertanya, kalau aku bertemu dengan malam kemuliaan itu, doa apa yang terbaik yang akan aku persembahkan kepada Allah? Kemudian beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam hari ini kami akan sekilas menyampaikan tentang dahsyatnya gelombang penghancur akidah. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Bahkan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kalian sehingga kalian mengikutinya. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira." Dan telah kami tetapkan di dalam kitab, di Lauhil Mahfuz, bahwasanya Bani Israel itu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini adalah marrataini, 2 kali. Marratun qabla irsalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa marratun ba'da irsalihi. Jadi dulu melakukan kerusakan sebelum Nabi diutus, yang mengacaukan umat ini, mengacaukan akidah. Akidah yang lurus yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dikacaukan oleh mereka, orang-orang Yahudi. Wa marratun ba'da irsalin Nabi, dan setelah itu dia akan melakukan kerusakan lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Sehingga mata rantai ar-riasah, kepemimpinan itu diserahkan kepada Bani Ismail. Karena Bani Israel ini tidak berhasil, selalu menumpahkan darah. Oleh karena itu ar-riasah atau kepemimpinan itu diserahkan kepada Bani Ismail, yang keturunannya yang menjadi nabi cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pun sudah mengingatkan. Beliau mengatakan, wallahi satakunu fitnah, demi Allah akan terjadi fitnah menimpa umat ini. Qalu, para sahabat mengatakan, qalu famal makhraj ya Rasulullah? Apa makhrajnya, apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, huwal Qur'an, Al-Qur'an huwa hablullahil matin. Ketika terjadi fitnah itu, maka kembalilah kalian kepada Al-Qur'an. Dia adalah tali Allah yang sangat kuat. Fihi naba'un man kana qablakum. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada naba', ada informasi tentang kejadian di masa lalu.
Wa fihi khabarun man kana ba'dakum, dan Al-Qur'an juga berisi tentang informasi-informasi yang akan terjadi saat ini. Demikian juga setelah kita meninggal dunia, bahkan apa yang terjadi di alam akhirat, di mahsyar, di surga dan di neraka, itu pun sudah terekam semua dalam Al-Qur'an. Faman tamassaka bihi faqad tamassaka bil urwatil wusqa. Siapa yang berpegang teguh kepada ini, maka berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Faman tarakaha halak. Siapa yang meninggalkannya, maka dia akan binasa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita perhatikan, beliau mengatakan wallahi innahu satakunu fitnah. Akan terjadi fitnah menimpa umat ini. Sebagaimana umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala yujaddid, mentajdid, memperbaharui pemahaman-pemahaman agama bagi kaum yang sudah menyimpang. Terjadi penyimpangan pertama kali ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah. Dia merupakan rasul yang pertama untuk meluruskan kembali penyimpangan akidah yang terjadi, karena sudah terjadi penyembahan terhadap Lata, Uzza, Manas, wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Disebutkan di dua surah, di dalam surah An-Najm dan di dalam surah Nuh. Penyimpangan-penyimpangan mereka sudah melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjalan, umat itu menjadi baik, kemudian terjadi lagi penyimpangan. Bahkan puncak penyimpangan itu adalah di Jazirah Arab. Pada saat itu sudah akidahnya rusak, moralnya sudah rusak, tatanan hidup masyarakat sudah rusak, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan akan terjadi lagi kerusakan, terjadi lagi fitnah. Fitnah itu diantaranya al-fitnatu fid din, fitnah dalam agama ini. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama ini yang menimpa umat ini. Tetapi selama syaitan itu masih ada, syaitan tetap gigih untuk mengajak umat dalam kesesatan. Begitu mereka sesat, syaitan pun pergi meninggalkannya. Banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang syaitan mengatakan inni bari'um minka, inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Nah, kemudian selain syaitan yang selalu bergentayangan, tidak kalah beratnya yang kita hadapi adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Sehingga orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka berdoa di dalam surah Al-Mu'minun, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Dulu kami dikalahkan oleh nafsu kami. Kami mengikuti hawa nafsu kami, mengikuti angan-angan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sesat. Nah, ini sekali lagi sudah diwanti-wanti oleh Nabi bahwa nanti akan terjadi gelombang itu. Di antaranya Nabi lagi mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara mereka. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun akan ikut masuk. Siapa mereka ya Rasulullah? Qala faman idzan? Siapa lagi kalau bukan mereka? Al-Yahudu wan Nasara. Ketika ada gelombang wasarisasi, sebelum mereka melakukan wasarisasi, mereka melakukan penjajahannya, menjajah seluruh negeri-negeri muslim, tetapi mereka rugi semuanya. Karena kaum muslimin jika dijajah dengan menggunakan dalam bentuk senjata dan fisik, kaum muslimin akan bangkit, baik yang taat maupun yang tidak taat. Dia mengatakan asal agama ini diusik, kami tidak akan pernah diam. Mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar sekalipun mereka enggak sholat. Di mana-mana penjajah-penjajah itu tidak pernah berhasil termasuk di negeri kita. Pergilah penjajah dari Indonesia, yang dari Portugis, dari Jepang, dari Belanda, Inggris, semuanya pergi.
karena kekuatan iman yang dimiliki oleh kaum muslimin pada saat secara fisik dijajah, mereka akan bangkit dan mereka memilih untuk mati. Nah, kemudian mereka merubah penjajah ini dalam bentuk gazul fikri, invasi pemikiran. Nah, disinilah kaum muslimin terlena. Mulailah kaum muslimin terjangkit dua penyakit, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat, penyakit keraguan-raguan. Jadi pikirannya diracuni gitu. Enggak ada kehidupan akhirat itu. Jangan terlalu fanatik dengan Islam, beragama biasa-biasa saja. Mulai ada aliran-aliran liberal, menafsirkan Al-Quran secara sembarangan gitu. Akan muncul berbagai macam gerakan-gerakan yang mendangkalkan gerakan kaum muslimin, mendangkalkan akidah kaum muslimin. Ini terlena kaum muslimin. Di satu sisi kaum muslimin terserang penyakit syahwat, hiburan-hiburan ya. Demikian juga internet, medsos dan lain sebagainya, semuanya ini adalah tidak terkontrol. Yang mampu mengontrol adalah keimanan. Yang mampu mengontrol adalah diri sendiri gitu. Karena sangat bebas sekali, informasi sangat bebas, di mana saja bisa ditemui yang namanya kemaksiatan. Nah, oleh karena itu gelombang penghancur akidah yang luar biasa sekali gitu. Mereka sudah merubah penjajahannya dalam bentuk penjajahan secara fikriyah, bukan secara silahi dengan menggunakan senjata. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang masih tetap pakai kerudung tetapi sudah tidak membaca Al-Quran lagi. Tetap menggunakan jubah akan tetapi mereka sudah pemikirannya sudah dirusak. Begitu mendengar hukum Islam akan diterapkan, jangan. Nanti terjadi pertumpahan darah. Yang berbicaralah orang Islam itu sendiri. Padahal kita semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya kepada kita semua nanti tentang tanggung jawab kita sebagai khalifatullah fil ardi. Sebagai wakilnya Allah untuk memakmurkan bumi ini, di muka bumi ini. Kita akan ditanya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa abaina ayahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Di akhir surah Al-Ahzab. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah ini untuk menjadi khalifah di muka bumi ini kepada bumi, kepada gunung, kepada langit, kepada gunung. Mereka semuanya menolak. Kemudian manusialah yang menjadi khalifah, yang menerima. Akan tetapi Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak zalim, berbuat zalim dan banyak bodohnya. Nah, oleh karena itu makhrajnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menemukan hal-hal yang baru yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi atau hal-hal yang merusak akidah ini, maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang-orang yang paham. Untuk kembalilah kepada Al-Qur'an sehingga kita akan selamat semua. Nah, Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk itu, untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita, untuk meningkatkan kecerdasan intelektual kita, mendapatkan ilmu, untuk kecerdasan ya, untuk mengasah kecerdasan emosional kita lebih sabar, kita lebih teliti, kita menjadi orang yang pemaaf, kita lebih semangat di dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat adalah Ramadan dihadirkan dalam rangka untuk mengasah kecerdasan sosial kita. Nah, di akhir Ramadan ini kita dianjurkan untuk bagi yang sudah sampai nisabnya yang akan membayar zakat maka disegerakan. Bagi kita kaum muslimin ya yang tidak memiliki harta yang sampai kepada nisabnya, ya semuanya dianjurkan untuk segera membayar zakat fitrah. Demikian juga di akhir-akhir Ramadan ini kita dianjurkan supaya lebih giat lagi beribadah, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun yang terkait dengan hablum minan nas. Terlebih lagi di malam-malam ganjil seperti saat sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam ujian dan cobaan dan dari berbagai macam yang akan menghancurkan akidah, demikian juga moral kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan kita dijumpakan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.